sehat? Sehat, Pak. Baik, alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, pelaksanaan bimbingan konseling. Hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal. Layanan klasikal itu mengenal 7 jurus BK hebat. Jadi untuk hari ini kita masuk ke jurus kedua, yaitu mengenal emosi. Jadi sebelum kegiatan kita mulai, Bapak coba cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Yang ada hadir ini Olivia. Apa kabar Olivia? Baik. Sakit? Sakit, Pak. Si Yosefa, mana kabarnya nih sakit ini? Kenapa dia? Hujan, Pak. Oke, hujanan. Berarti 2 orang tidak hadir ya? Iya, Pak. Karena cuacanya tidak bersahabat, kita selalu meningkatkan kesehatan. Makan cukup, tidur cukup, dan kalau bisa ada olahraganya. Baik, sebelum kita mulai supaya lebih bersemangat, kita coba berdiri semua. Kita akan melaksanakan tepuk semangat. Instruksinya gini. Tepuk semangat. C. Oke, ulangi. Tepuk semangat. Gimana? Semangat? Ya. Sebelumnya Bapak tadi sudah membagikan kertas kosong, kertas buram. Ada semua sudah ada atas mejanya? Jadi hari ini Bapak minta Anda semua menuliskan ekspresinya, menggambarkan ekspresinya tanpa pakai pena. Bagaimana caranya, Pak? Pakai aktivitas saja. Jadi kalau ada perasaan kamu marah, silakan diremuk kertasnya. Marahnya marah standar. Selanjutnya, kalau marahnya agak meningkat, remuk lagi kertasnya. Tapi kalau marahnya sudah tahapan paling tinggi, silakan kamu remas seremas-remasnya kertas tersebut. Paham? Jadi nanti Bapak akan tampilkan situasi cerita. Kamu respon melalui kertas. Paham? Baik, silakan. Merespon situasi 1. Saat berangkat ke sekolah, Marisa mengendarai sepeda motor. Saat di tengah perjalanan, ban sepeda motornya terkena paku dan pecah. Saat itu masih pagi dan belum ada tambal ban yang buka. Marisa mencoba menelpon keluarga agar bisa membantu, namun tidak ada yang mengangkat teleponnya. Akhirnya Marisa berjalan menuju sekolah sambil menuntun sepeda motornya. Bayangkan kamu yang jadi Marisa, gimana respon emosinya? Dan kita lanjut ke situasi kedua. Bayangkan kamu masih si Marisa. Sesampainya di sekolah, Marisa dimarahi habis-habisan oleh guru piket. Marisa mendapatkan sanksi membersihkan halaman depan sampai belakang sampai bersih. Keringatnya bercucuran dan membuat badannya lengket dan tidak nyaman. Bagaimana respon si Marisa? Oke, lanjut ke situasi yang ketiga. Sesampainya di kelas, Marisa mencari buku PR matematika yang ternyata buku PR-nya tidak ada dalam tas.
belajarnya di rumah. Dia dimarahi guru matematikanya dan mendapatkan tugas tambahan. Bagaimana respon Marisa? Tidak ya Marisanya. Situasi keempat. Setelah selesai pelajaran matematik, Marisa bersama temannya istirahat ke kantin dan makan jajan bersama. Temannya menghibur agar tidak merasa sedih dan akhirnya mereka tertawa bersama. Oke, bagaimana bentuk kertasnya? Ada yang masih utuh, ini remuknya bagian tengah aja, ini remuknya hampir semua bagian. Ada yang sampai robek? Ada yang sampai robek? Bagaimana kabar Marisa? Oke, silakan. Siapa yang mau merefleksikan jika dia sebagai Marisa? Boleh maju ke depan satu orang? Refleksikan. Boleh? Ayo. Bagaimana perasaannya? Coba jadi. Masih beda boleh. Bagaimana perasaannya situasi tadi? Marah, sedih, gembira, gimana? Bagaimana? Campur aduk. Bagaimana bentuk kertasnya? Oke, kertasnya remuk semua. Berarti si Marisa merasakan emosi tingkat dewa. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Satu lagi, ada yang mau merespon? Boleh di pihak kiri Bapak? Boleh? Bagaimana responnya? Sendiri? Bagaimana responnya si Marisa? Sedih, kecewa karena ban sepeda bocor, sudah dimarahin, tambah pula tugas banyak. Bagaimana ekspresinya? Mungkin marahnya tingkat siluman mungkin lagi ya. Oke, bagus, terima kasih, tepuk tangan. Dan itulah kita merespon dari berbagai situasi. Ibaratnya kalau si Marisa kalau udah bad mood dari awal sampai pulang mungkin tidak semangat belajar. Mungkin dia izin ke sekolah. Baik, kita lanjut ke emosi. Apa sih emosi itu? Nampak? Boleh dibacakan? Apa itu emosi? Emosi adalah reaksi psikologi dan fisiologi tubuh terhadap situasi tertentu atau stimulus. Emosi bukan sekedar perasaan, tetapi sinyal kompleks yang melibatkan yang pertama, pikiran. Bagaimana kita menilai situasi. Yang kedua, tubuh, detak jantung, keringat, dan otot tegang. Yang ketiga, tindakan, ekspresi wajah atau perilaku. Oke, berarti emosi itulah respon stimulus terhadap apa yang kita rasakan hari ini. Kalau si Marisa tadi kita contohkan, bagaimana pikirannya? Campur aduk kacau. Bagaimana tubuhnya? Mungkin dia keringat, dia lemas tubuhnya. Mungkin bagi yang gemetaran mungkin tidak siap untuk hari ini sekolah. Yang selanjutnya tindakannya gimana? Mungkin dari ekspresinya mungkin bad mood. Kalau orang-orang bad mood tuh kira-kira pasang mukanya. Mungkin kalau diajak berkomunikasi mungkin tidak ada respon. Oke, paham pengertian emosi? Paham. Oke, kita lanjut. Jadi jenis-jenis emosi ada berapa? Ada dua. Yang pertama emosi positif. Yang kedua emosi negatif. Emosi positif itu apa? Bahagia. Bersyukur dan tenang. Sedangkan emosi negatif marah, sedih, takut, jijik. Oke, kira-kira respon hari ini terhadap si Marisa mana yang muncul positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif muncul? Karena situasinya yang
terhadap merespon situasi, berarti responnya negatif. Kalau situasinya bagus, berarti responnya juga positif. Bisa membedakan ya? Bisa. Oke, lanjut. Kira-kira faktor-faktor emosi itu ada yang internal dan ada yang eksternal. Internal itu apa? Dari diri. Yang eksternal dari siapa? Dari luar. Kalau yang contoh kita tadi, faktor mana yang banyak? Dari luar dirinya si Marisa. Ban bocor lah. Awalnya ban bocor. Kemudian tinggal. Kena marah lagi. Jadi faktor internal boleh bacakan apa? Faktor internal siapa? Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri. Satu, kondisi fisik, ya. lelah, sakit, lapar. Kedua, pola pikir, mindset negatif atau positif. Ketiga, memori atau trauma masa lalu. Yang keempat, hormon, terutama pada usia remaja. Oke, berarti ya dari datangnya dirinya sendiri ya. Baik, selanjutnya faktor eksternal. Boleh dibacakan nih? Berasal dari lingkungan luar. 1. Lingkungan keluarga atau sekolah. 2. Hubungan dengan teman sebaya. 3. Cuaca atau kondisi ruangan. 4. Peristiwa mendadak seperti hujan dan kabut. Oke, pokoknya yang berasal dari dirinya. Dan ini ada cara mengelola emosi. Saat emosi memuncak, marah, panik, tubuh kita dalam mode fight or flight, kita perlu menenangkan diri. Mungkin dengan cara latihan pernapasan. Kita tarik nafas kita, lepaskan sedikit-sedikit. Jangan sampai tarik nafas, jangan sampai lupa dilepaskan. Ini bahaya jadinya. Kita teknik pernapasan atau metode grounding, mungkin menyebutkan benda-benda yang kamu lihat, yang bisa kamu sentuh, apa yang kamu senangi. Mungkin meminum air putih. Pernah mengaplikasikan ini? Pernah. Mana yang sering? Minum air putih segalon. Secukupnya. Ya, mungkin aktivitas lain mungkin salurkan dengan energi. Ada yang suka olahraga di sini? Olahraga yang pertama lari, bukan lari dari kenyataan ya, tapi lari, jogging. Mungkin kalau laki-laki aktivitasnya besar. Ada yang senang menyanyi di sini, seni? Di mana? Di kamar mandi? Kalau di kamar mandi sama ya orang. Yang ketiga, kepada siapa kita curhat? Siapa yang mungkin kita percaya, nyaman, dan kita yakini. Kalau di sekolah sama siapa? Jadi ini dia, kamu tidak bisa mengontrol ombak, tapi kamu bisa belajar untuk berselancar di atasnya. Ini kata-kata motivasinya. Kayaknya masih kurang semangat. Kita ice breaking lagi, coba berdiri semua. Ice breaking lagi, semua berdiri. Pernah kita menulis, kita akan menulis sesuatu tanpa menyentuh. Kita akan menggambarkan sesuatu tanpa menyentuh. Bagaimana caranya, Pak? Menggunakan anggota tubuh kita. Contoh, silahkan kamu buat angka 2. Goyangkan pinggulnya menjadi angka 2. Paham? Dah, silahkan bikin angka 801. Silakan. 8 0 1 kali lagi. Coba kamu bikin angka 2025. 2 0 2
Bapak akan membagikan satu kertas yang mana tiap-tiap pribadi kita menuliskan, menggambarkan bagaimana perasaannya hari ini mungkin, atau perasaannya minggu kemarin, hari kemarin, 2 hari yang lalu. Dalam kertas ini dalam bentuk emoticon. Paham? Oke, kita buka. Setelah dapat kita tempel di sini. Dan silakan bikin emoticonnya. Kalau bisa ada tulisannya. Kadang emoticonnya intinya cuma kita tahu emoticonnya apa maksudnya. Kalau sudah siap, silakan tempel di sini. Siap? Kalian tempel? Jadi tabel, silakan tempel di sini aja. Tempel saja. Tempel aja, tapi jangan salah. Oke. Hati-hati ke bel. Oke. Jangan bisa disedih. Yang punya duit yang mana? Yang di samping enggak Pak, sampingnya Pak, sampingnya Pak. Itu Mei Pak. Ada lagi? Pas? Oke. Ini udah nampak emoticon. Emoticon kamu gambarkan hari ini. Mungkin 2 hari yang lalu. Yang banyak apa perasaan kamu hari ini 2 hari yang lalu? Hari ini. Oke, baik. Di sini Bapak mau mencopot 2 emoticon. Bagaimana perasaan hari ini? Jadi silahkan kamu refleksikan kenapa emoticon ini ada pada dirimu. Oke, yang pertama siapa punya ini? Oke, silahkan maju Mei. Ini emoticonnya apa? Ini emoticonnya senang. Senang. Kenapa emoticonnya senang? Apa yang? Karena hari ini walaupun hujan bisa datang ke sekolah Pak. Yang kedua, hari ini dapat MBG Pak. Dapat MBG. Oke, tepuk tangan. Coba kita berikan tepuk santiang untuk Mei. Tepuk santiang. Ampu sebuah, ampu tiga, dua ampu, santiang. Tangan Mei. Oke, terima kasih. Oke, Bapak coba ambil satu lagi emoticonnya. Ya. Ini satu lagi lah. Ini siapa punya? Dwi Pak. Oke, silahkan Dwi.
Miss Dewi. Oke, sip. Coba gambarkan bagaimana perasaan Dwi hari ini. Bahagia Kak. Kenapa? Apa alasannya? Karena belajarnya dikit hari ini Kak. Oh, belajar dikit. Berarti kalau belajar dikit nanti senang ya? Iya Kak. Kalau belajarnya banyak, Pusing Kak. pusing, Enggak. Capek Kak. capek pula. Oke lah, Dwi, itu perasaan Dwi hari ini. Oke, coba kita kasih tepuk santiang untuk Dwi. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santia. Oke, Dwi. Bapak mau merefleksi satu lagi. Siapa yang mau nih? Bapak mau yang ini. Siapa yang punya? Boleh. Boleh, silakan. Siapa namanya? Sofia Kak. Oke, silakan Sofia. Ini jerawat apa nih Sofia? Air mata. Oh, air mata. Bukan air telinga ya. Silakan Sofia, bagaimana perasaannya Pak Nomaki kayaknya ada jerawat? Nangis. Jadi Pak, Ah, karena capek Pak. capeknya Pak. Capek bersihkan lemari Pak. Sempat menangis? Iya Atau Pak. mau menangis sekarang? Benar. Oke, itu perasaan Sofia dia sedih karena mungkin banyak aktivitas kerjanya di kos. Iya Pak. Asrama Pak. Oke, kita berikan tepuk santiang untuk Sofia. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santia. Oke, Sofia. Oke. Baik, Ananda semua itu sudah mengekspresikan bagaimana emosinya hari ini. Itu mungkin dua perwakilan. Jadi tentu tiap-tiap emosi ada caranya. Yang contoh ada yang kita tengok di atas tadi. Kalau kita emosi bisa dengan melatih pernafasan. Mungkin dengan melatih minum air putih atau kegiatan yang lainnya. Bisa dilaksanakan? Bisa. Dah, baik. Di sini Bapak berharap kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat tentunya, bisa kamu pahami dan tentu bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan keluarkanlah emosi yang ada pada diri kita, ceritakanlah, bagikanlah supaya kamu tidak memendamnya. Nah, menjadi masalah bagi kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Atau ada yang mau tanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanyakan, Bapak cukupkan dengan baca alhamdulillah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.